hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Ketua Umum Matakin. Kami mengundang dengan hormat Bapak C.C. Budi S. Tanuwibowo untuk berada di atas panggung. Kepada beliau kami silakan. Salam kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Salam Pancasila. Tepat ketika saya berdiri di sini, saya membayangkan keadaan 24 tahun yang lalu. Tepatnya 17 Februari tahun 2000, ketika perayaan Imlek yang pertama kali dirayakan secara nasional dan waktu itu dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Mega Soekarno Putri, Ketua MPR Pak Amin Rais, Ketua DPR Insinyur Akbar Tanjung, dan salah satunya adalah Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, yang hari ini juga diwakili oleh anaknya Mas AHY bersama Anissa. Gus Menteri dan Pak Wamen yang sangat saya hormati dan cintai, salah satu juga tokoh yang banyak berjasa memperjuangkan agama Konghucu di Indonesia. Waktu itu jabatannya Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, Prof. Jimli hadir di sini. Bapak-bapak yang mewakili Kementerian, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BPIP, Bu Rima, kemudian Ketua Bawaslu, juga Ketua Kehormatan kami, Bapak Victor Hartono dengan Bapak Martin Hartono, serta seluruh tokoh-tokoh lintas agama, mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat spiritual, para tokoh masyarakat Tionghoa, dan hadirin yang berbahagia. Momen 24 tahun yang lalu begitu membekas. Foto yang tadi di belakang ditampilkan adalah foto saya pada 24 tahun yang lalu, yang tentu rambutnya masih utuh. Kalau sekarang rambutnya sudah hilang dimakan usia. Mengapa perayaan Imlek itu begitu penting? Kita tahu bahwa penanggalan Imlek pertama kali digunakan pada tahun 2205 sebelum Masehi, di masa dinasti yang pertama yang dikenal di wilayah Tiongkok, yaitu dinasti Xia. Dinasti Xia ini hidup atau berlangsung dalam kurun waktu 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Orang menyangka bahwa kalau dinasti itu di wilayah Tiongkok, pasti kaisarnya orang Tionghoa. Padahal kaisarnya adalah Syai, keturunan Proto Melayu. Jadi Imlek juga sebenarnya merupakan hari rayanya orang-orang Proto Melayu yang sekarang juga menjadi nenek moyang bangsa Melayu, termasuk bangsa Indonesia. Inilah yang perlu diangkat ke atas, bahwa Imlek melintasi sekat budaya, sekat etnisitas, bahkan suku bangsa maupun bangsa itu sendiri. Ini yang harus menjadi momen untuk kebersamaan, seperti halnya kita bersama-sama merayakan Idul Fitri, Natal,
Waisak, Nyepi, maupun 1 Suro. Itulah momen-momen yang harus terus digelar dengan megah sebagai wujud persatuan bangsa ini. Bangsa ini mempunyai harta yang sangat berharga adalah persatuan yang dibangun 350 tahun lamanya. Dan kalau sekarang banyak orang was-was karena persaingan di dalam pemilu pilpres demikian keras adalah hal yang wajar. Maka Matakin secara sadar mengangkat tema hari ini, malu bila tidak tahu malu akan menghindarkan kita semua tidak menanggung malu. Kita semua, terutama para paslon dan para calon wakil rakyat, diingatkan untuk selalu ingat bahwa semanis-manisnya kekuasaan yang menurut Madam Jiangqing, istri dari Mao Zedong, lebih nikmat daripada seks. Tapi kenikmatan itu akan bisa membuat hancur dan bisa saja dibayar dengan ongkos sangat mahal, yaitu persatuan itu sendiri kalau kita tidak hati-hati. Maka malu, rasa malu harus menjadi rem bahwa betapapun nikmatnya kekuasaan, yang lebih penting adalah persatuan dan keutuhan bangsa ini sendiri. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah hanya karena kepentingan sesaat. Membangunnya 350 tahun, ditambah 78 tahun, dan kita pun belum puas. Jangan sampai kalau apa yang kita takutkan itu terjadi. Dan sudah 3 kali para tokoh pimpinan majelis-majelis agama, mulai dari Kiai Haji Marsudi Syuhud, Kardinal Ignatius Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Maijen Purnawirawan Wisnu Bawadanaya, Profesor Dr. Philip Wijaya, Kang Engkus Ruswana, Mas Eko Srianto Galgendu, dan saya sendiri menyuarakan, berdiri di tengah di antara kontestasi yang kita rasakan sangat panas. Ingat, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, kepentingan Indonesia jauh lebih penting dari kepentingan apapun, termasuk kepentingan menjadi presiden yang cuma 5 tahun. Itulah pesan yang ingin kami sampaikan untuk mengingatkan kita semua. Malulah kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati rakyat. Malulah kalau kita meninggalkan warisan Indonesia yang tercerai-berai. Mudah-mudahan kekhawatiran para tokoh lintas agama ini tidak terjadi dan kita semua bisa guyup bersatu. Setelah nanti pemilu selesai, hasilnya sudah ketahuan, kita bersatu lagi. Tidak perlu, kalau kata orang Tegal itu eng-engan. Eng-engan itu tidak saling menyapa, bahkan dulu ada eng gebuk, kalau ketemu digebuk ya. Jangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan lewat bangunan yang megah ini, Balai Samudra, hati kita dibuat seluas samudra. Bangunan ini bisa tumbuh kokoh, kenapa? Besi betonnya mengaku bahwa bangunan ini bisa berdiri karena peran dari besi beton. Batu-batu besar juga mengaku bahwa tanpa dirinya bangunan ini tidak tumbuh. Demikian juga batu bata, semen, pasir, gamping, dan lain-lain. Semua mengaku dan menganggap dirinya lah yang paling penting. Mereka saling bertengkar, merasa paling berjasa. Tapi kemudian ada suara lirih, suara kejernihan dari sang air. Sang air mengatakan, apakah mungkin kalian bisa bersatu kalau tidak ada aku, air? Tidak mungkin. Tapi saya toh tidak kelihatan. Besi masih kelihatan besi, batu masih kelihatan batu, apalagi yang besar. Tapi air tidak kelihatan. Tapi tanpa air semuanya tidak akan menyatu. Marilah kita semua menjadi air
yang menyatukan tanpa perlu menonjolkan diri. Marilah kita menjadi air yang selalu mengalir ke tempat manapun asal tempat itu lebih rendah mengikuti hukum gravitasi. Meski tempat itu bau disapa, meski tempat itu wangi juga disapa tanpa membedakan. Seperti airlah sosok pemimpin ideal yang ke atas takut akan Tuhan, ke bawah mencintai tanah air lebih dari mencintai apapun juga, ke belakang memahami sejarah masa lalu sehingga tidak mengulangi kesalahan masa depan, ke kiri selalu belajar karena dunia selalu berubah, ke kanan membangun relasi, baik relasi di kalangan internal bangsa maupun ke luar dan ke depan selalu siap tanggap menghadapi perubahan, dan di tengah-tengah mempunyai jiwa belas asih, karakter yang unggul, visi yang jauh ke depan, rasa tahu malu, mengikuti proses dan tahu diri. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah itu, dan mudah-mudahan tahun naga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih dan Kung He Sin Si Wan Serui. Selamat tahun baru, semoga kita semua diberkati. Sanjay.